ada terkait itu ya, kita akan dengar juga nih dari yang masih hangat-hangat ya. Nah, jadi kayaknya bersamaan ya dengan Prof. Vicky ya waktu itu ya, dapat grant-nya ya. Ini Mas Fikru Mafar, waktu itu masih di Riau, sekarang di IAIN Jember. Itu waktu itu juga sama di tahun yang sama dengan Prof. Vicky juga mendapat grant untuk mendigitalkan naskah milik masyarakat di Kampar di Riau ya, Mas Fikru ya. Ya. Nah itu dan kita cek baru sebatas program rintisan ya, proyek rintisan ya, piloting project. Jadi saya kira ini akan punya potensi untuk dilanjutkan. Nah ini menarik Mas Fikru, kita minta waktunya untuk bagaimana update terkini lah ya, terkait dengan grant-grant yang ada itu. Silakan Mas Fikru, sama seperti yang lain 15 menit, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Nah, yang lain silakan yang ingin bertanya untuk menuliskannya di kolom Q&A di Zoom dan di kolom komentar. Silakan Mas Fikru. Baik, terima kasih Kang Nida selaku moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan Trimsi dan Manasa yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bukan sharing pengalaman sebenarnya, karena jenengan-jenengan semua di sana lebih berpengalaman daripada saya sebenarnya. Apalagi ada Prof. Titi, ada Pak Asarudin dan lain sebagainya yang tentu lebih banyak pengalaman di bidang bagaimana memperoleh grant-grant digitalisasi naskah baik di dalam maupun dari luar negeri. Mohon izin saya untuk share screen, Kang Nida. Ya. Oke. Kalau tadi lebih Prof. Titi dan Pak Asarudin lebih banyak berbicara pengalamannya, mungkin saya karena masih seumur jagung, Kang Nida, jadi lebih banyak berbicara apa ya? Sedikit pengalaman sebenarnya bisa saya ceritakan, tapi ini mencoba lebih fokus ke IEP-nya nantinya berbicara ini ya. Yang sering menjadi pertanyaan adalah bisa nggak kita memperoleh grant-grant seperti itu? Yang sering mendapatkan pertanyaan kan seperti itu. Terbukti misalnya ketika IEP waktu kami mengajukan yang bersama dengan Prof. Vicky waktu itu yang didanai tahun 2017, itu banyak pertanyaan dari kawan-kawan. Kok bisa dapat seperti itu? Gimana caranya dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau ditanyakan bisa atau tidak, pasti jawabannya ya tentu bisa sekali. Tentu bisa sekali, dan itu sudah dibuktikan terlebih dahulu. Sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh Prof. Titi dan Pak Asarudin tadi, bahwa program digitalisasi manuskrip ini ada yang dikelola, ada yang dilaksanakan atau apa ya? Ada yang dipromotori dari dalam negeri sendiri ataupun juga dari luar negeri. Kalau dari dalam negeri ini macam-macam, ada yang mungkin yang banyak dilakukan oleh kawan-kawan Manasa, mungkin yang program digitalisasi secara pribadi mungkin ya. Dan saya rasa ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan program-program digitalisasi yang didanai oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga dari luar negeri. Bisa juga misalnya dari dalam negeri ini, sebagaimana kami dulu juga pernah itu dengan Pemda, dengan dinas-dinas terkait di Pemda ya. Waktu itu kami sempat kerjasama dengan pihak museum, waktu itu masih di Pekanbaru. Ya, dengan pihak museum di Pekanbaru itu kami sempat melakukan sebenarnya semacam pelatihan waktu itu kalau tidak salah Pak Pramono dan kawan-kawan yang mengadakan pelatihan di sana sekaligus melakukan digitalisasi beberapa naskah yang ada di sana. Termasuk juga beberapa kementerian yang disebutkan waktu tadi, ada Kemenristek Dikti, ada Kementerian Agama dan lain sebagainya, dan juga tentunya Perpustakaan Nasional yang pastinya terus melakukan penelusuran dan terus melakukan proses digitalisasi naskah di berbagai wilayah pelosok Nusantara. Kemudian juga di luar negeri ternyata ada banyak sekali program-program yang bisa kita raih yang
mau memberikan memberikan pendanaan untuk kegiatan digitalisasi di Indonesia. Tadi Prof. Titi sudah IEP bahkan 2 kali ya, Prof ya. Kemudian Pak Sarudin tadi malah yang pertama dengan negara jiran ya, dengan negara tetangga kita ininya. Termasuk juga IEP tadi, kebetulan saya waktu itu berbarengan dengan Prof. Titi tahun 2017 itu ada 3 tim ya Prof ya. Ada 3 tim, timnya Prof. Titi, kemudian timnya Kang Teddy, dan juga tim kami yang ada di Provinsi Riau. Pada waktu itu lingkup lingkup wilayahnya, karena waktu itu baru pilot project, jadi lingkupnya baru wilayah Kampar saja. Kenapa Kampar kami pilih? Karena waktu itu kami beranggapan bahwa wilayah Kampar merupakan salah satu sentra manuskrip yang cukup besar ya. Di samping tentu kita tidak bisa menampilkan misalnya wilayah Kabupaten Siak yang kalau tidak salah pada tahun 2009 apa ya, Prof. Oman pernah ke sana untuk mencoba berkomunikasi dengan Pemdanya ke Istana Siak untuk bisa melakukan digitalisasi dan alhamdulillah Prof. Oman untuk saya terakhir mendapatkan kabar itu kawan-kawan tim yang ada di Pekanbaru, yang ada di Riau, itu sudah berhasil menembus naskah-naskah digital yang ada di wilayah Siak. Kalau tidak salah itu sudah sampai 1000-an naskah infonya seperti itu yang sudah berhasil didigitalkan. Tentu ini merupakan apresiasi yang luar biasa ya dari merupakan hasil kerja keras yang luar biasa dari kawan-kawan yang ada di wilayah Riau terutama. Nah, sebagai gambaran saja, ini adalah gambaran yang sudah di wilayah-wilayah di Indonesia yang sudah yang sudah dibiayai untuk dilakukan digitalisasi di sana. Ada kurang lebih 18 wilayah ya, bukan 18 wilayah. 18 program digitalisasi yang sudah pernah dilakukan di berbagai wilayah ini. Kalau dilihat dari peta ini ya, ada beberapa wilayah yang masih kosong ya, yang masih kosong yang merupakan yang menjadi potensi bagi kawan-kawan Manasa tentunya dan manuskripters ya, manuskripters yang untuk mencoba mengkaji lebih lanjut bagaimana kondisi-kondisi manuskrip-manuskrip di wilayah sana. Tentunya ini yang ditampil di layar ini hanya yang berhasil didanai oleh IEP. Dan saya yakin di luar itu tentunya masih sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali manuskrip-manuskrip yang perlu kita gali lebih lanjut, ya. Salah satunya melalui kegiatan digitalisasi tadi. Ini adalah Grand IE berdasarkan tahunnya, ya, dan kalau dilihat di sini berarti mulai tahun 2006 ada satu proposal yang didanai tahun 2007 ada 3 dari Indonesia yang didanai. 2008 itu ada 3, 2009 ada 4, tahun 2010 ini kalau tidak salah nama Prof. Titi ada di sini. Ya, pelaksanaannya 2011 ya Prof ya. Iya, ya mohon maaf ini ada kesalahan ini 2011. Nah, tapi setelah itu sebagaimana yang sudah pernah disampaikan oleh Bu Anabel ketika kegiatan Manasa di Solo kalau tidak salah waktu itu sempat ada vakum. Ya. Sempat vakum. Jadi dari tahun 2011, 2012, 13 sampai 2016 ini vakum. Vakum dalam artian kata Bu Anabel waktu itu tidak ada proposal yang masuk dari Indonesia. Pada waktu ini tentu sangat disayangkan sekali oleh bagi kita semuanya karena kesempatan ada kemudian sumber dayanya ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya manuskripnya ada kemudian pembiayaan juga ada pendanaan yang bisa kita gunakan tentu kita butuh itu kemudian tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya baru kemudian tahun 2017 yang tadi Prof. Siti kemudian Kang Teddy timnya dan juga tim kami di Riau. Dan tahun 2019 alhamdulillah ada lagi Kang Ida. 2019 ada 2 proposal yang didanai. Untuk tahun 2020 setahu saya itu untuk sementara di hold ya.
di-keep karena adanya pandemi ini, dan mungkin mungkin tahun 2021 mungkin akan ada lagi, dan ini tentu yang paling tahu eh, pelaksana apa tim EAP-nya sendiri yang tahu tentunya. Kita tunggu saja, biasanya bulan-bulan September itu biasanya buka, dan tentunya akan ada pengumuman di grup Manasa biasanya. Karena saya sendiri memperoleh informasi tentang IEP sendiri itu ya dari grup Manasa, ya, di grup WAG Manasa itu. Nah, ada beberapa persiapan waktu itu yang kami lakukan ketika akan mengajukan proposal. Yang pertama adalah yakin di sini. Yang pertama adalah yakin bahwa kita bisa mengajukannya, yakin bahwa kita bisa mengajukan proposal tersebut, terlepas nanti hasilnya seperti apa. Kemudian yang kedua juga yakin kita harus bisa meyakinkan tadi pemiliknya, pemilik naskahnya, agar mereka nantinya ketika misalnya kegiatan proposal IEP yang kita ajukan ini dibiayai atau lolos untuk dilaksanakan, para pemilik naskah bersedia untuk naskahnya kita digitalkan. Dan tentu ini sebagaimana disampaikan oleh Prof. Titi, Pak Asarudin tadi, tentu ini tidak mudah. Kadang tidak jarang, bahkan tidak jarang juga ketika di awal kita ngobrol santai seperti itu, yang bersangkutan menyatakan, oh iya di tempat kami ada naskahnya, tapi ketika kemudian di lain hari, ketika kita datang dengan wajah yang sama, karena mungkin satu dan lain hal, mungkin karena banyak orang dan lain sebagainya, mereka mengatakan kami tidak ada naskah di sini. Nah, hal-hal seperti ini tentu sering kali dialami oleh kawan-kawan di sana, dan kalau sudah posisi seperti itu ya kita tidak bisa memaksa, tidak bisa ini, tapi kita tetap curiga, dan tetap kita kita ulangi, datang lagi dan seterusnya sampai kemudian beberapa di antaranya pada akhirnya menyerahkan naskahnya untuk didigitalkan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa meyakinkan para penyandang dana, terutama kalau misalnya di IEP tadi, meyakinkan bahwa kegiatan kita ini itu pantas untuk didanai dan harus dilaksanakan, itu yang penting. Kemudian yang kedua adalah kita harus membaca betul panduannya dengan teliti, karena berbeda dengan Dreamsy. Kalau Dreamsy kan bukan model proposal ya Kang Hidayat, cukup mungkin menghubungi tim Dreamsy-nya, nanti tim Dreamsy justru yang akan melakukan ini ya Kang Hidayat. Tapi kalau di IEP itu kita memang benar-benar harus membaca panduannya, ya apa yang harus diisi, apa yang harus dijawab dan sebagainya, itu harus dibaca betul ininya. Karena kalau misalnya ada miss dalam membaca panduan, biasanya secara otomatis kemungkinan untuk didana itu biasanya langsung nol, biasanya seperti itu. Kemudian komunikasi di sini ya tidak hanya kemudian komunikasi dengan menjalin komunikasi dengan pemilik naskah saja, tapi juga melakukan komunikasi juga dengan pihak IEP-nya. Tercatat kalau tidak salah kami ketika proses pengajuan sampai dengan selesai, dan bahkan baru beberapa bulan yang lalu ya, kami tahun 2017 pelaksanaannya, baru kalau tidak salah akhir-akhir tahun 2020 kami tetap diajak berkomunikasi oleh tim dari IEP, bahwa termasuk pemberitahuan bahwa naskahnya sudah online dan lain sebagainya. Jadi komunikasi ini terus-menerus dilakukan dengan pihak pemberi dana. Nah, yang terakhir, yang terpenting adalah bagaimana kita menentukan proposal kita nanti akan kita ajukan untuk proyek yang mana. Kalau misalnya di IEP sekarang itu, kalau dulu kan ada dua, ada pilot, ada major. Kalau sekarang kalau tidak salah ada 4. Ada pilot, ada major, kemudian ada area, dan ada rapid response kalau tidak salah. Ini berbeda-beda, ketentuannya berbeda-beda, ruang lingkupnya juga berbeda-beda. Nah, ini tentu kita harus melihat nanti akan kita lakukan ini cocoknya yang mana. Karena pada waktu itu kami baru mengetahui beberapa saja lokasi naskahnya, maka tentu yang kami pilih adalah yang pilot, karena ini sebagai semacam tahap awal kami dalam memetakan
naskah-naskah yang ada di wilayah Kampar khususnya dan wilayah Riau pada umumnya. 2 menit lagi Mas Fikro. Oh, udah 2 menit lagi. Oke, terima kasih. Dalam prosesnya itu ada preliminary, ada detail. Nah, biasanya kita sudah mikir duluan yang harus kita tulis itu apa. Padahal kalau di dalam IEP ini ketika preliminary ini masih belum terlalu detail proposal, masih belum proposal lengkap, baru gambaran singkatnya. Baru kemudian ketika sudah terpilih akan diminta untuk membuat proposal detailnya seperti apa. Kemudian langsung saja, nah beberapa catatan yang menarik yang kami dapatkan pada pelaksanaan IIP kemarin. Yang pertama adalah pola pelaksanaan IIP ini sangat menarik dan saya rasa ini menjadi hal yang baru bagi kami yang muda-muda tentunya, di mana pelaksanaan kegiatannya itu tidak hanya kemudian kami semacam dilepas, tapi kami juga diajari oleh tim dari IIP-nya. Jadi kami mendapatkan pendamping langsung dari tim IIP-nya yang mengontrol kualitas pelaksanaan kegiatan kita. Dan ini tentu merupakan pelajaran yang luar biasa bagi tim kami. Kemudian yang kedua adalah pentingnya regenerasi. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Kang Ida di awal, agar tidak itu saja, ya, agar tidak itu saja, tentu kita harus meregenerasi generasi-generasi berikutnya. Kemudian jangan mudah percaya, ini saya diajari oleh Pak Pramono, jangan mudah percaya dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat, bahwa mereka tidak memiliki naskah, tapi kita tetap harus curiga, ya. Karena terkadang mereka satu dan lain hal, mungkin karena naskahnya terlarang, karena sakral dan lain sebagainya, tidak bisa keluar sehingga mereka mengatakan tidak punya manuskrip. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir adalah kita harus berani memulai untuk mengajukan, berani memulai untuk melakukan penelusuran, berani memulai untuk melakukan komunikasi dengan para pemilik naskah, sehingga karena tujuannya tentu tidak hanya mendapatkan dana saja, tapi tujuannya adalah termasuk menyelamatkan hasanah manuskrip di Nusantara ini. Kalau tidak kita mulai sekarang, kapan lagi kita bisa memulainya? Mungkin itu Kang Nida yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau bukan sekarang siapa lagi, kapan lagi, dan kalau bukan kita siapa lagi. Itu penting sekali, saya kira, pemantik dari Mas Fikro. Terima kasih banyak semuanya, Prof. Titi, Pak Hasan, dan Mas Fikro.